Kerja kalian apa? Pegawai perusahaan. Ah, mana enak karyawan perusahaan. Freelance lah. Jam kerja fleksibel, gaji bisa diatur, kerja di rumah pakai kolor, sisanya ya rebahan lah. Guys, kalau kalian pengen jadi profesional freelancer, kalian wajib lakukan satu hal penting ini. Apa coba? Subscribe channel Creative Academy. Goblok! Enggak guys, bercanda guys. Nah, jadi buat kalian yang lagi ngeritis jadi seorang freelancer, entah itu freelancer graphic design, software engineer, photographer, programmer, content creator, atau apapun itu yang sifatnya freelance. Lu pasti udah tahu kan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang freelancer. Ya, gua ulas deh. Yang pertama, ya lu harus tentuin dulu tujuan nge-freelance lu tuh untuk apa gitu. Apakah untuk menjadikannya sebagai pekerjaan utama atau untuk side hustle, untuk mendapatkan uang tambahan. Yang kedua, kalian tentukan dulu apa yang ingin kalian jual gitu, apa jasa yang ingin kalian jual. Nah ini biasanya ditentukan dari apa yang kalian kuasai, skill apa yang kalian miliki, apa yang kalian sukai. Kalau misalkan kalian udah punya jasa yang akan kalian jual, ya kalian tentuin lu mau jual berapa gitu, tarifnya itu berapa. Nah sebenarnya nge-freelance itu simple, cukup apa yang lu bisa jual, terus harganya berapa. Yang sulit apa coba? Lagi-lagi, subscribe channel Creative Academy. Goblok! Nah, yang keempat, biasanya yang paling sulit itu marketingnya. Cara masarinnya itu kayak gimana? Kalian bisa dapat klien tuh dari mana? Atau istilahnya cara memasarkan jasa kalian tuh kayak gimana? Supaya klien itu trust atau percaya pada kalian. Nah, kalian ada di video yang tepat. Karena di video kali ini, kita akan buat sebuah website portfolio untuk seorang freelancer. Dimana fungsinya, yang pertama sebagai personal branding, kedua bisa memperluas jaringan kalian, yang ketiga sebagai wadah untuk menyimpan portofolio kalian nantinya. Lalu yang keempat, itu tugasnya untuk memasarkan dan menginformasikan jasa kalian kepada calon klien kalian. Nah, di sini cuy, kita akan buat sebuah website yang bukan sembarang website, tapi website yang memiliki kecepatan, handal, modern. Nah, untuk buat website tersebut, kita butuh bantuan AI dan juga framework CSS, yaitu Tailwind CSS dan juga Tailgrid. Wah, lincah. Langsung saja kita eksekusi. Let's explore your code. Oke, semuanya langsung saja di tutorial kali ini kita akan buat sebuah website dengan cepat menggunakan teknologi Tailwind CSS dan juga Tailgrid dan tentunya bantuan AI atau ChatGPT untuk copywriting-nya. Sebelum itu ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan dulu. Yang pertama, kalian boleh buka dulu beberapa website yang ini ya. Pertama, kalian harus install dulu Node.js. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa install Tailwind CSS-nya ini. Jadi silakan kalian install dulu Node.js-nya. Tinggal di-download aja, itu tinggal di next-next aja lah, gampang kalau Node.js. Terus kalian buka dulu dokumentasi Tailwind CSS-nya, karena ini adalah sebuah framework ya. Apapun yang akan kita buat, itu nanti patokannya ke sini. Dan juga kalian boleh buka Tailwind UI komponen. Jadi ini adalah sebuah website komponen library punyanya Tailgrid. Nanti kita akan pakai komponen-komponen yang ada di Tailgrid ini supaya cepat gitu bikin websitenya. Terus kalian juga boleh buka dulu ChatGPT-nya untuk nanti kita nanya kira-kira copywriting-nya mau gimana. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama teman-teman boleh buat dulu sebuah folder baru, misalkan my website gitu ya, bebas, atau freelance. Bebas sih nama websitenya, terserah kalian buka dulu. Terus, bentar, ini kenapa gede banget? Nah, ini gua kesiniin dulu. Nah, kalian ketik di sini, di bagian address bar-nya ini nih, CMD gitu ya. Nah, terus nanti bakalan muncul command prompt kayak gini, tinggal kalian ketik aja code titik. Untuk apa? Untuk membuka Visual Studio Code atau kode editor. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai Visual Studio Code itu sama aja, tapi karena gue udah terbiasa sama Visual Studio Code dan juga lebih enak aja gitu kalau pakai Visual Studio Code, jadi gue pakainya Visual Studio Code. Oke, yang pertama kita akan inisialisasi dulu project kita. Teman-teman boleh pergi ke terminal, terus new terminal. Nah, di sini kalian ketik aja npm init. Fungsinya buat apa bang? Nah ini tuh untuk menginisialisasi project kita pertama kali. Kalau misalkan udah ketik kayak gini, tinggal kalian tekan enter, lihat di sebelah kanan, nanti akan ada sebuah folder atau file baru dibuatkan. Nah ini namanya tuh package.json. Nah kalau kalian buka, itu tuh akan berisi informasi project kalian gitu ya. Ini defaultnya tuh kayak gini. Nah ini sebenarnya kalian boleh edit nama projectnya apa, bebas. Tapi gue biarin aja kayak gini. Nah, selanjutnya kita clear dulu, gua bakalan install Tailwind CSS-nya. Nah, kalian boleh pergi ke website dokumentasinya Tailwind CSS yang ini, terus pergi ke bagian Get Started. Nah, di sini ada installation menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, kalian boleh copy paste aja. Sebenarnya cara install Tailwind itu gampang, guys. Tinggal copy paste doang sebenarnya.
Nah ini kalian balik lagi ke Visual Studio Code, terus kalian paste aja yang tadi, tinggal tekan enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah guys, kalau misalkan instalasinya udah selesai kayak gini ya, kalian tinggal ikuti aja instruksi selanjutnya di website dokumentasinya Tailwind. Nah ini selanjutnya katanya npx tailwind init. Nah itu kita copy lagi aja, terus kita paste. Ini tuh fungsinya untuk buat sebuah file konfigurasi Tailwind CSS-nya. Kalau misalkan kalian tekan enter, lihat di sebelah kiri akan ada sebuah file baru dibuatkan nih, tailwindconfig.js. Selanjutnya kita akan setting tailwindconfig.js-nya katanya ya. Nah, di sini di bagian kontennya kalian tambahin aja ini, di mana tempat atau website folder file kalian berada gitu ya. Istilahnya file website kalian tuh ada di mana lah, istilahnya gitu yang ingin pakai Tailwind biar cepat. Nah, ini paste aja, pokoknya ikuti aja instruksinya biar lebih cepat. Nah, selanjutnya kita harus buat sebuah file yang namanya input CSS. Nah, ini kayak biasa, boleh kita copy dulu, terus kita buat sebuah folder src kayak gitu. Di dalamnya ada sebuah file baru namanya input ya, input.css. Terus kita paste yang tadi, bam, udah. Selanjutnya ngapain lagi? Kita masukin npx tailwind CSS ini, pokoknya perintah lah. Ini kita copy, terus pergi ke bagian package.json, kita tulis aja di sini koma, terus tambahin def. Nah, ini tuh nanti fungsi untuk menjalankan si Tailwind CSS-nya gitu guys. Nah, tinggal paste aja di sini. Kalau misalkan udah di-save dulu, kita scroll. Nah, ini kita buat sebuah file HTML kita atau file utama website kita. Ini boleh kita copy. Ini maksudnya halaman utama website kita lah ya. Nah, ini kita buat sebuah file baru namanya index.html gitu. Terus kita paste yang tadi, bam. Terus kita jalanin project Tailwind CSS kita dengan cara ketik di sini. Ini kita clear dulu supaya rapi. Terus kita ketik npm run dev kayak gitu. Nah, nanti akan otomatis dibuatkan sebuah folder baru yang namanya itu this. Di dalamnya berisi file CSS kita yang udah di-compile gitu. Nah, ini tuh udah this. Sip, instalasi Tailwind udah beres. Selanjutnya kalian pergi ke Tailwind UI yang ini nih, Tailgrid. Nah, pergi ke bagian browse atau docs di sini deh. Pergi ke bagian docs, di sini ada installation. Instalasinya sama pakai npm, kalian boleh copy kayak gitu. Terus kalian boleh klik tambah di sini nih untuk buat sebuah terminal baru. Jadi nanti nggak ketimpa tuh yang ini sama yang ini, beda. Nah, tinggal kita paste aja yang tadi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu prosesnya selesai, biasanya gua copy juga untuk bagian konfigurasinya nih. Nah, kalian pergi ke bagian Tailwind config yang ini, diklik. Nah, di sini nambahin ini nih di plugin. Nah, tinggal kita copy aja. Bam, copy kayak gitu. Terus kita pergi ke bagian Tailwind config. Nah, di bagian plugin kita paste yang tadi. Nah, kita timpa aja array-nya kayak gini. Save, terus ngapain lagi? Nah, si Tailgrid ini dia tuh pakai yang namanya Alpine.js. Berarti kita perlu nambahin Alpine.js kita di halaman website kita. Nah, ini tinggal copy aja. Pam, kayak gitu. Terus kita simpannya di bagian index.html, simpan di bawah link yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak disimpan di bawah body kan biasanya script di sini. Tapi kalau si Alpine itu simpannya di atas gitu guys. Sip, selanjutnya udah. Instalasi Tailgrid-nya udah selesai. Terus kita coba running dulu deh. Hello World, ini kayak biasa ya. Kalau misalkan kita buka. Nah, untuk buka project-nya atau buka halaman website kita, boleh klik kanan. Open with live server, atau di sini ada go live tuh, tinggal diklik aja. Kalau misalkan nggak ada, kalian perlu install dulu yang namanya live server, supaya ada tuh yang tadi. Nah, yang ini, kalian diinstal dulu aja. Kalau misalkan udah diinstal, tinggal diklik aja go live-nya. Nah, nanti tunggu starting, akan otomatis dibuka di halaman web browser kalian, gitu. Tuh, ada tuh, hello world, aman, sip. Kalau misalkan udah jalan, ya udah, kita hapus aja H1-nya, karena kita bakalan pakai komponen library-nya punya Tailgrid yang ini. Nah, kalian pergi ke bagian komponen, terus di bagian all komponen. Nah, di sini ada banyak komponen-komponen yang siap pakai, yang tinggal kopas lah istilahnya. Nah, di sini kita akan pakai yang mana guys? Kita pakai yang cukup menarik lah ya. Nih, untuk e-commerce juga bisa. Kalian boleh ulik-ulik sebenarnya sih, tinggal kunjungi aja dokumentasi Tailgrid-nya. Nah, di sini kita bakalan pakai yang namanya ini nih, headers dan hero area. Nah, ini udah ada tuh, udah keren banget nih, tinggal diklik. Terus di sini bisa pakai React, bisa pakai HTML. Nah, ini preview-nya nanti kayak gini. Nih kok gak muncul guys, kayaknya lemot tuh. Lemot nih koneksi gua. Nah, muncul. Nah, gua pergi ke bagian HTML, kita copy yang ini, terus kita paste di sini. Bam. Coba save, kita coba lihat hasilnya. Tuh, seharusnya udah langsung jadi websitenya. Nah, ini
Sebelum kita edit-edit kontennya, kita kumplitin dulu deh hal-hal yang diperlukan untuk buat sebuah website freelancer gitu ya. Nah, yang pertama ini kayak biasa hero untuk memperkenalkan kalian itu siapa. Terus selanjutnya kita butuh apa lagi guys? About ya, misalkan kita ingin menjelaskan lebih detail tentang diri kita. Nah, kita cari di sini ada about tuh guys, tinggal diklik. Nah, ini kayak biasa udah ada, tinggal pakai. Ini previewnya kayak gini, kalau di mobile nanti kayak gini udah responsif. Ini pergi ke HTML, tinggal kita copy, terus kita paste di sini. Bam! Tak, kita save. Jadi guys, tinggal kita ubah-ubah kontennya. Terus selanjutnya kita tinggal pakai apa lagi ya? Kalau misalkan kita udah memperkenalkan siapa diri kita, kita ingin memperkenalkan juga layanan yang kita berikan. Nah, di sini ada features dan juga service. Kita pakai section yang ini. Ini boleh kita klik, terus kita pergi ke HTML, copy, bam, terus kita paste di sini. Bam. Sip. Lihat dulu, guys. Nice. Oh, kok gak jadi kayak gini, guys? Coba refresh dulu. Nah, muncul baru. Aman. Selanjutnya apa lagi? Setelah kita memperkenalkan jasa yang kita miliki, tentunya kita harus nawarin harganya berapa. Nah, di sini ada pricing table. Nah, ini kita pakai yang ini aja, yang pertama, karena free gitu ya. Kalau misalkan kalian pakai yang lain, yaitu ada yang berbayar. Tinggal kalian bayar aja. Nah, daripada kalian berlayanan di website Telegrid, ya udah mending custom aja sama gua sesuai dengan keinginan kalian. Gitu guys. Promosi dulu dikit. Nah, kita tinggal paste di sini. Pam. Tadi pricing, kita coba lihat hasilnya. Nah, pricingnya udah otomatis langsung jadi. Terus setelah pricing, biasanya kita akan memberikan kontak atau informasi. Misalkan ada klien nih masuk ke halaman website kita, terus kita harus sediain juga section kontaknya supaya bisa mengontak ke kita gitu. Nah, kita cari apakah ada kontak. Kalau misalkan nggak ada di sini, kalian bisa search aja di sini kontak gitu. Enter. Nah, di sini ada kontak kayak biasa. Di sini yang free, yang pertama, yang lainnya pro itu berbayar. Kalian harus upgrade gitu ya. Ini pergi ke HTML, pam, copy, terus paste di sini. Damn, coba save, terus kita bikin apa lagi? Yang terakhir biasanya kita butuh yang namanya footer. Ya kayak website biasanya lah ya, itu tuh pasti ada yang namanya footer. Nah, kalian boleh cari lagi aja footer. Nah, ini ada juga nih footer. Kita pakai yang pertama karena dia gratis. Kayak biasa, gratisan aja guys. Kita copy, paste di sini, pam, udah. Nah, kalau misalkan kalian pengen nambahin komponen lain, section lain, ini banyak banget yang gratisnya. Kalian boleh copy paste aja. Silakan kalian eksplorasi sendiri. Oke. Ini kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Sudah jadi, guys. Nah, tinggal tugas kita adalah mengubah isi kontennya. Terus gue pengen ubah ini aja deh. Kickstart-nya jadi nama gue. Misalkan ini Agus Sugandi. Kayak gitu. Terus di sini kita kasih freelance UIX designer misalkan ya. Ini disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini gua hapus butuhnya 2 baris aja. Nah, kayak gitu. Terus untuk tulisannya kita bisa pakai misalkan si ChatGPT. Nah, kalian bisa kasih tahu aja saya adalah seorang freelance UI UX designer profesional. Buat di sini pakai tolong deh ya. Tolong buatkan deskripsi singkat untuk website saya gitu ya, misalkan enter, tunggu sampai dia ngasih feedbacknya kayak gimana. Nice, ChatGPT udah kasih 4 deskripsi yang bisa kalian pilih. Kalian bisa pilih salah satu yang mungkin nanti tergantung kontennya, itu tergantung apa yang kalian tanyakan di atas ini. Nah, gue bakalan pakai yang bawah karena ini menurut gue lebih menarik aja gitu ya. Saya selalu terbuka untuk kolaborasi project baru. Wah, ini keren banget nih. Ini boleh kita copy, terus kita ubah nih deskripsi yang ini, pam, sama tulisan yang didapat dari ChatGPT tadi. Nice, udah keren nih guys. Nah, di sini ada tombol get started, biarin aja. Tapi untuk download app-nya, kita bakalan hilangin aja. Nah, LI-nya aja yang kita komen. Coba komen, dia ngilang nggak ya? Nah, dia ngilang. Terus kalau misalkan kalian punya, misalkan pernah mengerjakan klien-klien atau website-website klien atau project klien, nah kalian boleh cantumin aja logonya di sini. Kalau misalkan nggak ada, ya boleh dihapus. Nah, ini sama fotonya juga boleh ganti sama foto kalian, itu terserah kalian lah ya. Terus selanjutnya apa lagi guys? Nah, ini di sini kalian bisa ceritakan tentang diri kalian. Nah, kalian kayak biasa, konsepnya kayak tadi. Kalian boleh minta tolong ChatGPT untuk buatin kontennya, tinggal kalian copy paste aja. Dengan itu kalian nggak perlu bingung-bingung mikirin kontennya mau kayak gimana. Nah, terus di sini ada service yang ingin kalian tawarkan.
Nah, kayak biasa konsepnya kayak tadi, kalian boleh tanyain ChatGPT, deskripsi, tagline, atau apapun itu biasanya lebih keren-keren juga sih di ChatGPT. Terus kalian tinggal cantumin aja jasa kalian di sini tuh ada apa aja. Nah, silakan kalian ubah-ubah aja lah ya. Nah, di sini ada pricing sama, nah biasanya untuk pricing kasih beberapa pilihan supaya klien tuh bisa memilih gitu ya, cuman nggak cuman satu aja, misalkan untuk berlangganan misalkan, atau untuk sekali aja, atau dibayar per menit misalkan gitu ya. Nah, silakan kalian sesuaikan aja. Di sini ada kontak us juga, kalian boleh isi, dan juga lain sebagainya. Sip, selanjutnya tugas kita adalah membuat website kita ini menjadi online. Caranya gimana? Nah, caranya teman-teman boleh buka folder tadi ya. Folder yang mana? Nah, yang ini. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah copy file index.html ini, terus keluarin di luarnya di sini. Jadi dikeluarin dari folder src. Nah, setelah itu kalian boleh klik this sama indexnya, terus klik kanan, add to archive, archive-nya jadi zip. Nah, di sini kita butuh sebuah web hosting ya untuk membuat website kita jadi online. Nah, di sini gue menggunakan layanan hosting dari Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena Niaga Hoster merupakan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang menyediakan berbagai jenis fitur dengan performa yang handal gitu guys, dan juga cepat. Nah, selain itu di sini ada promo nih 80%, tapi kalau misalkan kalian pakai kode kupon nih, jangan bilang-bilang ya, pakai kode kupon Creative Academy, kalian akan dapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video di bawah untuk bisa mendapatkan kupon tersebut gitu guys. Nah, biasanya gue pakai yang namanya paket personal. Kenapa paket unlimited personal? Karena paket unlimited personal hosting ini, itu tuh gue rasa paling worth it dibanding dengan yang lainnya gitu ya. Dibanding dengan bayi, pelajar, ataupun bisnis, sebenarnya ini lebih keren sih. Cuman ya, untuk website portofolio, untuk website freelancer, ini personal hosting udah cukup. Jadi kalian boleh pilih aja paketnya kalau misalkan mau beli gitu ya. Ini sekedar demo aja deh ya, gimana cara beli di Niaga Hoster. Nah, di sini kalian kayak biasa, bebas milih durasi paketnya berapa lama, mau sebulan kek, nyobain dulu gitu ya, mau setahun atau 3 tahun yang diskonnya paling gede. Nah, biasanya lebih baik 3 tahun aja deh, supaya lebih langsung aja gitu. Terus di sini kalian boleh masukin nama domain kalian. Misalkan kalian pengen nama domain berdasarkan nama kalian, misalkan agussugandi.com misalkan. Itu tinggal cari aja gitu ya. Misalkan gue pengen cari Agus Sugandi Kreatif gitu ya, misalkan. Cek domain dulu apakah tersedia atau enggak. Karena kalau misalkan nggak tersedia, artinya udah ada yang pakai gitu ya. Kalau misalkan tersedia, nanti kayak gini tuh. Tinggal masukin aja, tambahkan ke cart kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan fitur pendukung tuh. Ada auto install website, terus ada premium Komodo SSL. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian pakai personal hosting, itu tuh udah dapat SSL yang biasa, gratis selama setahun, dan juga domain tadi setahun gratis. Jadi kalau misalkan nggak ada tambahan, ya udah biarin aja. Tinggal klik aja, lanjutkan kayak gitu. Nah, di sini nih yang paling penting, kalau misalkan kalian klik link yang ada di deskripsi video di bawah, terus masukin kode kupon Creative Academy di sini, kayak gitu, kalian akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Nah, kalian klik dulu gunakan ya untuk ngecek ada nggak tuh, ada guys, Creative Academy 10%. Jangan bilang-bilang tuh guys. Jadi diskonnya totalnya tuh 82%, kalian hanya cukup membayar segini untuk durasi selama 3 tahun gitu guys. Silahkan dicek out aja, pilih metode pembayarannya mau apa. Di sini ada banyak, bisa transfer virtual account, bisa Kris, terus Coinworks, dan juga banyak lah. Nah, kalau misalkan kalian udah beli, ya kalian tinggal login aja. Nah, kalau misalkan kalian login, harusnya di sini kalian punya 2 buah layanan ya. Ada hosting, ada domain. Kalau hosting itu tuh tempat di mana website kalian disimpan. Nah, kalau misalkan domain, itu tuh nama domain kalian atau nama website kalian. Kayak gua tuh, Creative Academy ID. Nah, ini tuh disebut dengan domain. Nah, untuk mengupload website kita tadi yang udah kita buat, kalian klik aja tombol kelola layanan di sini. Nah, kalau misalkan udah, nanti kebuka sebuah halaman baru. Nanti tuh tampilannya kayak gini. Nah, selanjutnya kalian scroll ke bawah, di sini ada yang namanya File Manager. Nah, kalian pergi ke bagian folder Public HTML. Nah, di sini adalah tempat di mana file-file website kalian disimpan. Nah, sebelumnya sebenarnya gue udah punya sebuah website, itu tuh Creative Academy. Creative Academy yang ini. Nah, ini adalah websitenya ya. Nah, ini tuh kenapa tampil di sini? Karena filenya itu gue simpan di sini. Jadi kalau misalkan indeksnya ini, misalkan gue ubah deh namanya jadi index X-nya 2 gitu ya. Nah, ini nantinya akan otomatis kalau kita refresh
halamannya akan 404 not found ya, karena halaman website gue tadi gue rename gitu ya. Kalau dihapus juga nanti kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian baru beli layanan hostingnya, nanti bakalan ada sebuah template website sederhana lah. Kalau misalkan kayak gitu, kalian boleh hapus aja semua filenya, terus nanti timpa sama website kalian. Nah, untuk menguploadnya itu simple aja guys. Tinggal kalian klik upload di sini, cari file yang udah kalian zip tadi, yang ini ya, ada freelance.zip. Ini yang perlu ditekankan harus zip ya, karena kalau rar itu nggak didukung. Nah, tinggal kalian drag and drop aja kayak gini. Drag, udah kayak gitu. Otomatis website kalian udah berhasil ke-upload di halaman websitenya. Tinggal kalian ekstrak. Nah, ini mungkin nanti kalian boleh hapus aja deh file-filenya di sini. Sebenarnya itu adalah template sederhana. Karena di sini gue sebelumnya udah punya website, jadi gue nggak hapus lah. Masa dihapuskan? Nah, di sini tinggal kalian ekstrak aja. Ekstrak, confirm. Kalau misalkan udah, tinggal kalian refresh di website utama kalian yang ini. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Udah guys, gitu doang. Sebenarnya berapa menit tuh tadi bikin website yang kayak gini, website freelancing gitu ya, untuk nyari klien, tinggal ubah-ubah kontennya. Udah jadi. Berapa lama tadi? Ini cukup lumayan keren juga. Dan dia juga pakai Tailwind, jadi memiliki performa yang cukup lumayan handal. Tinggal kalian edit-edit aja kayak kontennya, terus misalkan linknya mau ke YouTube misalkan, kalau misalkan yang punya YouTube, mau ke TikTok misalkan, kalau yang punya TikTok nih, kalau misalkan kita inspect gitu ya, terus kita pergi ke bagian network nih, nah yang ini, kita refresh, lihat, dia tuh cuman berapa kilobyte yang di load-nya ya, karena kita pakai Tailwind CSS, dia tuh resource-nya kecil banget guys. Cuman 1 megabyte aja, jadi jangan sampai klien kalian itu pergi hanya karena website kalian lemot diaksesnya. Oke guys, mungkin tutorial kali ini sampai sini dulu. Ini tutorial singkat dan juga cepat untuk membuat website menggunakan Tailwind yang nggak pengen ribet-ribet, tapi pengen punya teknologi yang oke gitu ya. Ini solusinya, pakai Tailgrid gitu guys. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe. I hope you like this video. See you next time. Bye-bye.